Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimain mutalazimin 'ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد, Bapak, Ibu-ibu, jemaah dan warga Persyarikatan Muhammadiyah yang berada di Australia dan ibu-ibu Asia. Ini saya juga baru pulang dari tadi pagi, ada undangan pimpinan daerah Asia, pengajian ibu-ibu minta disosialisasikan terkait tentang haji umroh. Perkenalkan, saya Ahmad Fihri, kebetulan kemarin kepilih di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok, dan saat ini saya membidangi urusan haji umroh dan tabligh. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi dengan PCM Australia. Dan tadi pengajian Ibu-Ibu Asia diisi oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Selesai duhur jam 1 siang langsung manasik umroh untuk umroh perdana di periode 2022-2027. Insya Allah bawa jemaah kurang lebih 24 orang, 2000, amin banget ya. Kemudian ini baru benar-benar landing karena tadi kebagian sekaligus mengingat remember terkait tentang energy of umroh, sekaligus uh, murojaah terkait tentang ibadah umroh. Dan ini baru benar-benar masuk kamar, dan tadi juga ada perayaan Hari Santri. Dan perkenankan, di rumah saya punya rumah Quran, dan dulu ada orang Auckland atau orang Australia ya, itu tahsin ke kita, bahkan Masya Allah, itu ketemunya di mana? Di Malang, saat itu daurah Quran. Ibu siapa saya lupa, dari jalur istri. Dan di rumah saya punya lembaga Quran, dan ada juga jamaah Auckland yang ikut di tahsin tilawah kita. Dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan buat kita bersama dalam penguatan keilmuan dan dakwah, serta dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Karena Amin. spirit yang dibangun adalah sebagaimana landingan di ideologi Muhammadiyah adalah kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah sebaik-baik umat. Kalau kita benar-benar dilabeli oleh Allah sebagai khair ummah, ada dua hal. Pertama, kuntum khair ummah, kita ini memang menjadi umat terbaik karena tugas kita adalah memang mulia. Tapi beban-beban dakwah itu ya memang berat ya. Maka mudah-mudahan lelah-lelah kita di persyarikatan, baik itu di PCIM ataupun bapak-bapak menggerakkan semua komponen terkait tentang spirit amar ma'ruf nahi mungkar ini, terus membahana. Kalau sampai Rasulullah SAW itu adalah yang selalu dipanggil sebelum ajal ya memanggilnya, yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Dan ini sangat beririsan dengan tema kita. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ya, nanti kontemplasinya adalah kalau kita ingin hidup 'aisyatan radiyatan, ya. Makanya ya ini udah tahun politik. Kita nggak tahu nih, ya. Kalau di Indonesia lagi rame, Pak.
Iya, ini ada yang mengubah MK jadi ini, jadi itu, gitu kan. Ya, nggak tahu nanti kalau ke depan. Maka sentuhan kita adalah bagaimana Allah ridho dengan apa yang kita lakukan dan Allah ridho dengan sikap kita. Karena yang dibangun spiritnya adalah maslahat, bukan kepentingan-kepentingan tertentu. Ya Allah. Kasus rempang akhirnya jadi rempong, gitu kan. Ya. Maka tema ini berat, apa yang dititipkan sama Ustadz Iza ini, kiai saya, mentor saya, senior saya di UHAMKA. Makanya waduh, kalau sudah ada Kiai Iza di Australia ngapain lagi manggil-manggil saya, gitu kan? Jadi kesempatan ini saya malah silaturahim, ya. Mudah-mudahan bisa secara offline dan eh, kita juga mengadakan tahsinut tilawah juga murid-muridnya dari ya offline, kemudian Taiwan, kemudian Korea Selatan, kemudian Malaysia dan Hong Kong. Karena memang sangat dimudahkan dengan proses adanya digitalisasi ini. Dan semoga Allah berikan pertemuan hari ini mendapatkan pertemuan yang barakah. Amin. Ya Amin ya Allah, rabbal ya alamin. Rabbal Alamin. Ini saya dikasih waktu 30 menit sampai 40 menit ya. Mudah-mudahan ini Allah. menjadi waktu yang bermanfaat untuk saling menasehati dalam kebaikan. Dan memang kecenderungan saya adalah ditadabur surah. Makanya menikmati. Ya, bahkan dulu sempat saya bikin kajian saat corona itu adalah tadabbur juz 30 dan itu menarik. Dan hampir semua surat-surat pendek itu satu clause-nya adalah untuk Allah. Singkat, padat, tapi muaranya tetap ke Allah. Hampir mirip apa yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Al-Ma'un, Al-Qari'ah, kemudian bicara tentang hampir dan munasabah dari surat ke surat. Bahkan Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun ada konsep peniadaan, ada konsep penetapan. Surat An-Nasr itu tentang tipologi kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih. Yang ngasih kemenangan itu siapa? Maka kata Allah, tasabbih, fasabbih, sebut, bukan euforia kemenangan kemudian meneriakkan yel-yel. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq bicara tentang surat perlindungan. Kalau berarti disuruh kul a'udzu, kita diperintah untuk berlindung, berarti kita nih akan disasar, digempur oleh serangan baik secara eksternal maupun internal. Surat Al-Ikhlas pun sama, kul huwallahu ahad, tentang Allah. Apa hubungannya Al-Ikhlas dengan ayat-ayatnya? Adalah bagaimana memurnikan tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Konsep ketuhanan lam yalid wa lam yulad. Sederhana. Ya. Konsep ketuhanan itu kan tidak memperanakan dan melahirkan anak maupun diperanakan. Itu konsep Tuhan. Kalau kita ibaratnya mampu melahirkan dengan pasangan kita berupa anak dan kita dilahirkan oleh seorang ibu, maka itu sudah kecoret konsep Tuhan. Maka itu sudah kecoret dengan konsep Tuhan. Itu kan cukup sederhana. Jawamil kalim, singkat, padat. Kemudian apa lagi? Al-Lahab pun sama. Al-Kafirun tentang konsep An-Nafyu. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Bahkan anak-anak saya, itu kurikulumnya adalah kurikulum iman. Jadi betul, untuk membangun jiwa-jiwa. Makanya ini menarik kajian Ustaz Iza ini, Masya Allah. Ya, membangun jiwa-jiwa dengan nutrisi iman itu sederhananya lah di juz 30. Itulah kenapa, ini sebelum materi ke itu ya, materi intinya sederhana ya. Cuma memang implementasinya berat. Memang nutrisi ruh iman kita. Dan sebelum semua komponen kita menjadi seorang politikus, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang santri, mahasiswa, karyawan, landingannya adalah ruh iman dan tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua konten-konten keimanan itu di juz 30. Makanya saya kalau lagi ujian anak-anak itu kan ditanya tentang konsep air,
ya kan? Kenapa ada konsep waktu? Kenapa Al-Quran bicara wadduha, wal laili idza saja? Konsep siang, wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla, wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Fungsi siang, wa ja'alna nahara ma'asa. Fungsi malam, wa ja'alna laila libasa. Konsep waktu, kenapa Allah ciptakan wadduha, wal laili, wal fajr? Kenapa Allah bersumber dengan waktu fajar? Gitu. Bahkan, ya mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di PCM ini ada penguatan terkait tentang bahasa Arab, ya. Dari sisi waknya saja sudah punya kekuatan. Nanti saya sampaikan sebelum pembahasan Al-Qari'ah di penghujung ini, ya. Dari sisi linguistiknya, kemudian dari sisi tafsiran dan tadabburnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi sampai saya mengambil satu kutipan yang dikarang oleh Syekh Salman Al-Audah dan membaca bukunya apa yang menjadi sentuhannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat filosofis dan sangat sentuhannya dahsyat sekali. Ya, bukan hanya dari sisi pemahaman konten, tapi benar-benar ruhiyah, imaniyah itu luar biasa. Ya, hari ini Tufan Al-Aqsa memberikan ruhiyah Qur'aniyah itu karena panggilan ruh Qur'an, bukan untuk gaya-gayaan. Problematika dan persoalan Palestina dan Israel itu kan kalau warga Palestina cukup membentangkan kami pasrah, udah selesai semua. Iya kan? Pak, Israel, saya sudah pasrah, sudah capek nih. Tapi kan panggilannya adalah panggilan ideologi, ruhiyah, Qur'aniyah. Inilah tunah, ini adalah tanah al-muqaddasah. Ya qaum udkhulu al-ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Ya, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kalau benar-benar kita mundur sejengkal demi sejengkal di balik mereka, maka kategorinya kita adalah orang-orang yang merugi. Buminya Isra Mi'raj dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena saya diamanai satu surat, jadi komporannya itu luar biasa. Bahkan saya bahas surat An-Nas saja sampai 2 sampai 3 pertemuan. Karena memang membaca yang ditulis oleh Syekh Salman Al-Audah, ulama Saudi yang dipenjara, itu saya mengambil apa ya, ibrahnya, kemudian tafsirannya dan tadaburnya begitu luar biasa. Dimulai surat An-Nas dan ini tantangan saya untuk membahas surat Al-Qari'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akan membahas apa yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam ayat ini terkait tentang Quran surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ini tentu runut ya. Diawali dari awal surah Al-Qari'ah. Penamaan surah Al-Qari'ah ini ya hampir sama. Ya, qara'a. Qara'a itu artinya adalah terjadinya hari kiamat. Yaqra, ya. Yaqra itu ya mencekam. Maka lihat ayat-ayat yang di dalamnya adalah cengkraman semua. Ya, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma man saqulat mawazinu, fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu, fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Ya, menarik dari sisi struktur bahasa. Saya sering menanyakan, ya, kadang Al-Quran itu bicaranya dengan dialog nanya, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Bahasanya bukan Allah belagu ya, apa sih gitu. Tapi ternyata satu informatif, ya, Al-Qari'ah, hari kiamat. Kemudian yang kedua, Mal-Qari'ah. Allah nanya dengan sigah Mal-Qari'ah. Saya ingin menyampaikan kembali, ini pentingnya dan urgensinya belajar bahasa Arab. Bapak-bapak yang masih punya kesempatan fisik, baik itu di Australia, anak-anak kita, nggak bakal sentuhan dan pesan firman Allah itu nggak bakal kesentuh pesannya kalau nggak ngerti bahasanya. Ini nasihat saya. Bapak baca dengan bahasa Arab dan paham bahasa Arabnya dengan baca terjemahan itu nggak bakal dauk lughahnya, sisi cita rasa bahasanya itu nggak nendang. Ya, termasuk hari ini. Kan tadi sudah saya bahas. Kenapa Allah sampai bersumpah wadduha wal fajr wal laili idza yaghsha?
Konsep LGBT itu kan sudah ngebanting sebenarnya, kontradiktif. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Kenapa Allah bersumpah dengan malam? Kenapa Allah bersumpah dengan siang? Kenapa Allah bersumpah ada laki-laki, ada perempuan? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Disitulah karunia. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Disitulah kekuatan, ketenangan, kebahagiaan. Itulah kenapa Allah bersumpah. Dan Allah bersumpah cukup dengan kata wa. Coba perhatikan, ada nggak, nih mohon maaf, ada nggak sisi linguistik, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Perancis, satu hurufnya punya kekuatan. Ini wa, fungsinya bisa dan, fungsinya bisa sumpah. Pertanyaan berikutnya, kenapa Allah bersumpah? Maka kata Syekh Salman Al-Auda adalah syai'un azim, sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika Allah bersumpah, berarti ada sesuatu yang menjadi amazing, sesuatu yang sangat luar biasa. Sekarang saya nanya, Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Kalau bapak-bapak nggak belajar bahasa Arab, ya taunya ma itu kata tanya. Padahal fungsi ma itu kalau saya baru tahu baru 4. Ada fungsinya untuk nyanyi, ada fungsinya untuk meniadakan, ada fungsinya itu atof, ada fungsinya lita'ajub. Ya, misalkan al-qari'ah mal-qari'ah. Kenapa Allah bertanya? Maka kata ma di sini tujuannya bukan hanya nanya, tapi untuk litakid, menguatkan. Bahkan ada juga kata tanya menggunakan kata hamzah, alam tara, ya alam nashrah. Dan itu fungsinya dialogis. Jadi untuk ngepretin, untuk nguatin gitu. Alam nashrah laka sadrak, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, ini juga sama, mal qari'ah. Apa itu hari kiamat? Ada ma yang fungsinya itu meniadakan. Tabbat siyada abi lahabi watab ma aghna. Ya, maknya ini di sini adalah meniadakan. Ya, dan banyak sekali ada beberapa fungsi ma. Kemudian ada juga ma-nya untuk penghubung. Min syarri ma khalaq. Ada juga Masya Allah. Tapi terkadang orang Indonesia anaknya nakal dibilang Masya Allah nih bocah bandel banget gitu kan. Jadi takjub dengan kebandelannya itu kan fungsi sisi bahasanya yang salah dipahami sehingga implementasinya pun salah dipahami. Jadi eh, unik dan itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an hadir sebagai mukjizah ya, dan nutrisi iman, ruhiyah, iman, tauhid itu adalah juz 30 dan hari ini adalah bicara tentang hari kiamat. Saya terkadang kalau lagi ada dialog, Bi, kenapa Allah ciptakan gunung? Ya, kenapa langit tidak ada tiang? Itu kan pertanyaan-pertanyaan anak kita yang harus dihembuskan dengan dialog-dialog iman agar tauhid mereka benar-benar menghujam. Ya, maka karakteristik semua komponen bangsa ini ya bagaimana basically tauhidnya harus kuat. Dan hari ini sebenarnya kita lagi diajarin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang dialog-dialog iman bersama Allah agar kekuatan tauhid kita, apapun karir kita, apapun kompetensi kita, apapun profesi kita, landingannya adalah iman dan tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kemudian nanya lagi, ya. Tadi fungsi ma ada 4 ya. Ma nanya, kemudian ma meniadakan, tabat siada bilahabi watab ma aghada. Kemudian ada min syarri ma khalaq, kemudian yang keempat adalah lita'ajjubi. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kata Al-Qari'ah ya diartikan al-qiyamah, ada yang dikatakan at-tamah, ada yang diartikan ya, hampir mirip semua turunan bahasanya itu muradifnya, sinonimnya adalah terkait tentang hari kiamat. Kemudian digambarkan tentang hari kiamat adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Kenapa sudah nanya? Nanya lagi. Wa ma adrak. Ente tahu nggak sih hari kiamat? Jadi berulang-ulang
Tujuannya adalah litakid, menguatkan agar kita benar-benar mempersiapkan segalanya. Maka clause di ujung ayat 6 sampai ayat yang ke-11 adalah kesigapan kita. Informatif, bicara tentang timbangan, bicara tentang amal, bicara tentang kesiapan-kesiapan kita untuk menuju itu. Di mana kelak semuanya akan terjadi, dan ini adalah at-tamah. Ya. Bahkan ini adalah bahasanya adalah ini hari keputusan, yaumul mizan, yaumul hisab. Semuanya tidak ada yang berhak melakukan itu semua kecuali Allah sebagai pemutus segala-gala ketetapannya. Ya, maka digambarkan yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ya, pada hari itu manusia adalah seperti kal farash, seperti kupu-kupu. Kalau lagi musim ya laron itu kan ya gambarannya ada yang di lampu, ada yang di bawah, ada yang lagi terbang-terbang. Kal farashil mabsus, seperti kupu-kupu yang bertebaran. Kalau digambarkan di dalam Quran surat Al-Zalzalah digambarkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka itu artinya gempa ya, zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Tipenya hampir sama. Apa clause-nya nanti? Ya, tentang kesigapan kita. Saya sering menyampaikan bahwa Pak, semua komponen manusia dan makhluk Allah itu sejak awal sejatinya adalah bertauhid dan berislam. Ya, ini informatif. Dari mana? Digambarkan di dalam Quran surat Al-A'raf di ayat yang ke-173, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhan kita mengeluarkan kita semua dari duhur, tulang sulbi, tulang punggung, wa akhrajahum wa ashhadahum ala anfusihim, dan mengadakan sebuah persaksian di antaranya. Kemudian ditanya, alastu birabbikum? Apa jawabannya? Qalu bala syahidna. Ya betul, kami mengakui. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir dalam kondisi fitrah. Ya, dalam kondisi iman, tauhid. Maka bunyi siaknya adalah fa'abawa. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, dia Nasrani, dia Majusi. Maka makna fitrah itu bukan sehelai kertas putih yang kosong, tapi makna iman, makna Islam, makna tauhid, dan itu kekuatannya adalah di sisi bi'ah, orang-orang yang mewarnainya. Apakah dengan iman, apakah dengan tauhid, apakah dengan kekafiran, ataukah dengan isme-isme atau paham-paham yang lainnya. Maka hubungannya apa? Lihat para khutbah. Apa pesannya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kita ini kecuali mati dalam kondisi Islam. Maka ini yang menjadi preparing kita sebelum Allah panggil, preparing kita sebelum terjadinya hari kiamat, baik yang sudah duluan Allah matikan, ataupun yang belum nanti, semuanya akan terjadi huru hara yang begitu luar biasa, yang kondisinya adalah seperti tadi disampaikan, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Semuanya acak adut, hancur lebur, bumi-bumi mengeluarkan di dalamnya, gunung-gunung dihamburkan ibarat bulu-bulu yang dihamburkan. Maka ini yang perlu kita persiapkan. Digambarkan dengan berbagai macam hal-halnya. Makanya ini Bapak coba dicek di PDF yang mungkin saya sudah ini ya, sudah membagikan ya. Kemudian di ayat berikutnya adalah fa'amma man saqulat mawazinu.
Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia hidup puas. Ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia benar-benar dalam kondisi kehidupan yang ridho, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini perlu kita sampaikan. Kalau konsep sejak awal secara fisik kita dalam iman tauhid, kemudian para khutabah menyampaikan jangan sekali-kali mati kita kecuali dalam kondisi berislam, bertauhid, maka kalau diri kita, anak kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita mati di luar Islam, itu namanya tidak fitrah. Yang pertama. Falsafah kehidupan kita, apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Semuanya terputus kecuali 3 amal ini. Maka ini yang harus kita dogma kepada anak-anak kita dan diri kita. Kita yang yang dilebihkan, dilapangkan oleh Allah berupa rezeki dan materi, maka mainkanlah di wilayah sedekahun jariyah. Ya, dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, dengan wakaf. Makanya saya harus menyampaikan konsep harta dalam Islam, ya, paham hedonistik dengan gaya hedonistik, paham materialistik itu anti versusnya dengan paham di dalam Islam. Konsepnya adalah konsep bahagia dan membahagiakan. Maka ini harus menjadi habit untuk anak kita, ya, bagaimana hidup bahagia dan membahagiakan. Hadirnya syariat, zakat, infak, sedekah, wakaf ini menguatkan agar kita benar-benar fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Al-Ma'un sudah sering disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang konsep, ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya, Pak, kalau hari Senin Kemis saya puasa sama santri dan ini hukumnya wajib. Setelah asar Senin itu kita doa untuk keberkahan kita karena mereka adalah penghafal Al-Quran. Santri saya kasih beasiswa 50-50 di rumah itu Masya Allah. Memang beda ya. Selalu dilantunkan ayat-ayat Allah di rumah kita tuh. Kemudian setiap sore asar saya hanya nanya, man yaqulu ana. Siapa yang mengatakan saya? Itu nanti pas iftar mereka berebutan, Pak. Izin mau keluar, mau beli, ya, kadang gorengan, kadang mereka unik dengan es krimnya mereka bawa atau mereka bawa cakwe ataupun yang selain. Itu untuk menumbuhkan rasa givingnya dimulai dari usia santri dengan kekuatan harta-harta mereka. Saya ingin harapan mereka mentalitas givingnya dalam posisi fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang Allah ridho dan Allah bahagia dengan sikap-sikap kita. Jadi yang dicarikan ini sebenarnya, ya, fi 'ishatir radiyah. Kita nggak punya harta, mainkan ilmu yuntafa'u bihi. Kalau nggak punya harta, nggak punya ilmu, ya sudah, kita didik serius anak-anak kita agar ketika Allah kubur kita semua, waladun salihun yad'ulah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kata kuncinya ini kan Al-Qaryah ayat yang 6, ayat yang 11. Tentang preparing kita. Kan ini optional. Pilihan kita kan hidup. Mau hidup gaya-gayaan, hidup enjoying, atau hidup yang isyatar radiyah. Kehidupan yang Allah berkahi. Kehidupan yang Allah ridhoi. Ada banyak jalur dan cara-cara manusia di luar sana. Ya, mereka mengejar materi, mereka mengejar harta, tujuannya adalah enjoying, fun. Tujuannya hanya untuk kesenangan, bahkan dengan cara, ya, nyenggol orang, ngusir orang, ngusik orang, mendolimi orang, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang menurut versi mereka, ya, itu harus kita dapat.
Maka ini nanti kajiannya masuk ke muamalah iya, masuk ke apa ihsan iya. Saya ngaji di kukusan di ranting Ustaz Iza, Masya Allah, hadis arba'in itu nggak kelar-kelar Pak. Satu hadis bisa 2 sampai 3 pertemuan tentang konsep innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menyukai kecuali yang baik-baik. Kan hidup sederhana. Yang penting kita bagaimana berbuat baik, melahirkan kemaslahatan, melahirkan kebaikan. Kita ingin agar timbangan hidup kita adalah fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Bagaimana kehidupan kita timbangannya adalah kehidupan yang Allah berkahi. Saya beberapa kali nemenin pengusaha-pengusaha di Bogor maupun di Depok, bahkan diminta, ya Allah, baru mereka curhat, "Ustaz, ternyata hidup gini ya. Dulu kita sibuk dengan pinjaman ribawi, sibuk dengan ini, sibuk itu. Tapi ternyata hidup cukup sederhana." Bahkan nih mohon maaf Bapak-Bapak, karena saya di rumah itu ada santri, sampai berefek santri itu susah ngafal Quran. Untuk melakukan qiyamul lail dan ketaatan tuh beratnya minta ampun. Apa yang terjadi? Ustaz, mohon maaf, orang tuanya curhat. Saya tempat kerjanya, ya Allah, ya banyak cewek terbuka. Kemudian yang keduanya, apa? Ya banyak syubhat. Nah, ini tantangan bagi dirinya. Jadi ini yang perlu kita kuatkan bahwa apa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa min bainihima umur mushtabahat. Ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jangan kita di tengah-tengah. Ya, mohon maaf. Ini air itu kan halal ya. Ini air ini kan halal secara zat dan sifatnya. Tapi kalau tata cara kita dengan mencuri, dengan korupsi, dengan cara-cara yang Allah nggak ridhoi. Makanya makna lawan kata isyad radiyah adalah kehidupan yang dimurkai, kan begitu. Kehidupan yang penuh dengan kezaliman. Kehidupan yang penuh dengan ya ketidaknyamanan. Tinggal pilih. Maka kontestasi politik ke depan ya itu sudah jadi opsional bangsa ini. Ya. Tapi untuk mengukur itu semua kan ya dimulai dari kita dan keluarga kita. Yang kita raih sesuai dengan pesan Al-Qari ayat 6 dan ayat yang ketujuh adalah bagaimana sakulat mawazinuhunya, timbangan kita itu berat, sakil, bebannya lebih cenderung lebih banyak pada pundi-pundi kehidupan yang Allah ridhoi. Kan kata kuncinya itu. Ya kan? Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Nah, sedangkan ayat berikutnya ya kebalikannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya maka tempatnya adalah di hawiyah. Dijelasin. Ya, fa ummuhu hawiyah. Itu maksudnya induknya, tempatnya, ya kembalinya. Fa ummuhu hawiyah. Kemudian ditanya, wa ma adraka ma hiya? Dijelasin narun hamiyah. Api neraka yang begitu ngoar-ngoar ya. Api neraka yang begitu panas. Jadi ayat yang ke-6, ayat yang ke-11 ini memberikan sebuah informatif, sebuah tantangan, sebuah warning agar kehidupan kita itu diliputi, disemai, dibersamai agar keberkahan, keridoan, dan dengan keridoan dan keberkahan ini lahirlah kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan. Baru kemarin itu ngobrol dengan teman yang baru keluar dari tempat kerja, ya tanda petik lah. Ya Allah Ustaz, sekarang sudah mulai tobat, merasakan hudu, tenang. Ya kelihatannya kadang itu banyak
tapi ternyata nggak menenangkan jiwa-jiwanya, ya, nggak menenangkan ruhnya. Bisa jadi kalau bahasanya nguap, ya gitu terus, muter-muter. Tapi untuk meraih ketenangan jiwa, ketenangan ruh, menikmati kehidupan-kehidupan sisa kehidupan kita, ternyata hidup luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa penjelasan ya. Kalau ada di PDF-nya bisa dibaca. Kemudian di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 8 ayat 9 wal waznu yauma idinil haq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ya, timbangan pada hari kiamat itu benar. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya maka mereka itulah orang-orang yang bahagia. Ya. Makanya yang harus dikejar itu berat timbangannya adalah banyak dan benar. Ya. Kalau sedikit ya ini gimana ceritanya timbangannya itu berat, baik dan benar dan maslahat. Nah ini kan orang-orang yang memang juhud dalam kebaikan ilmu, dalam kebaikan dakwah dan istiqamah di dalam jalan-jalan Allah sehingga mereka benar-benar dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman khafat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru, ya, yang timbangannya ringan, mereka adalah ya tadi orang-orang yang merugi. Kalau hari ini anak-anak Gaza itu nggak takut dengan rudal-rudalnya Israel karena spirit yang dibangun ruhnya adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun, dan barang siapa yang ringan timbang kebaikannya maka mereka pada ayat-ayatku mereka sama sekali berbuat aniaya. Jadi Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 89 memberikan ya nasihat, warning dan tantangan buat kita agar kita harus melahirkan sikap-sikap dan amal-amal yang Allah ridhoi dengan timbangan-timbangan amal yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7 sampai 8 pun sama, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka dari sisi ketokohan kita di Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan walaupun sudah dikubur tanah ya, tapi ternyata amal-amal luar biasa yang diinisiasi oleh beliau begitu menganga dan membahana. Maka mudah-mudahan kita bisa mengikuti ya derap langkah karya-karya beliau mumpung Allah berikan karunia dan waktu kehidupan di muka bumi ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah ya, ya satu titik saja, itu akan melihat ya balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun juga akan tahu balasannya. Jadi itulah kenapa dalam konsep kita diberikan konsep iradah ya. Di situ juga ada hukum sebab akibat ya. Kenapa pula takdir itu dirahasiakan agar kita yatasabaquna fil khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memundi kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoin sehingga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat yang ke-40, "Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azim." Sungguh Allah tidak akan menganiaya seorang seberat darah pun. Jika keadaannya itu baik, Allah akan melipat gandakan. Dan Allah akan memberikan pahala yang besar dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Yunus ayat yang ke-60. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan. Melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah pun di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita itu dibeberkan oleh satu bukti hukum, baik itu di kepolisian atau internasional, adanya sidik jari, maka Allah mudah sekali menyiksa ataupun membalas semua amal-amal kita. Ya, ini baru dibeberin sidik jari. Bayangkan kalau kelak nanti mulut kita ditutup, yang bicara adalah semua anatomi tubuh kita. Jadi nggak usah dibayangin, ya. Tapi ilmu anatomi tubuh kita dengan sidik jari ini dan DNA itu sudah membuktikan betapa ciptaan Allah itu telah banyak menyimpan bergiga-giga sesuai dengan amal-amal kebaikan ataupun amal-amal maksiat kita. Maka disinilah kita harus kita sabakuna fil khairat, ya. Baik. Kemudian ini beberapa hadis nanti silakan bisa dibaca dengan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim, menjadi keringanan dalam mizan kita nanti kelak di yaumil akhir. Kemudian tadi juga disampaikan, di sini juga disampaikan, barang siapa yang memegang teguh kalimat tauhid, menyatakan dengan mulut, percaya sungguh di dalam hati, tidak ragu-ragu, dan sungguh bersih dari syirik, bahkan yakin dalam hati dan mengamalkan dengan semestinya, maka orang itu akan selamat dari neraka dan pasti akan masuk surga. Dan terakhir, karena sudah diingatkan, jadi ini menarik, ya. Di pembahasan ujungnya adalah, ya, kembali kepada kelompok yang ini, 14 dalam surah Al-Qariyah, ya, di ayat yang ke-7 sampai 8, bagaimana menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan? Singkatnya demikian. Kita semua akan dihadapkan ke Mahkamah Agung, ya. Di hari kiamat akan ditanya segala yang kita kerjakan, tentang usia kita, bahkan tentang harta, min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari mana didapat, mau dikemanain, tentang waktu kita, tentang bentuk visa kita, selama ini kita dikemanakan. Itu ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab, ya. Kalau hari ini ada MK yang bisa diperalat, maka besok nggak ada, MK-nya diganti jadi Mahkamah Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, ialah perbandingan antara karena Allah dan karena hawa nafsu. Artinya apabila selama hidupnya terdapat yang lebih banyak amal salehnya karena Allah, maka ia termasuk berat timbangannya, yang akan hidup bahagia, puas di surga Allah, jannatin na'im, jannatul firdaus di dalamnya. Dan sebaliknya, yang selama hidupnya banyak amal yang menuruti hawa nafsunya, maka ia termasuk ringan timbangannya, sedikit kebaikannya, dan ia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seterusnya, bagaimana dengan diri kita, umur kita, harta benda kita, ya, min aina iktasaba wa fima anfaqa, yang paling banyak dipergunakan untuk menuruti hawa nafsu, ataukah memang dikerahkan lelah-lelah kita, jiwa raga kita, ruhia kita, harta-harta benda kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian paham Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi salah satu unsur yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah jihad. Makna jihad adalah badul juhdi fi ta'atillah. Kalau secara fisiknya, ya makna khasnya adalah berperang. Tapi makna secara umumnya adalah jihad adalah berjuang, meluamkan, menguatkan semua potensi-potensi ruhiyah kita, jiwa kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sebagai pembahasan yang perlu kita kuatkan bersama. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa keberkahan oleh kita semuanya dan benar-benar menjadi spirit fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya.
Sakulat mawazinu, berat timbangan adalah beramal kebaikan karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ringan timbangan beramal karena nafsu-nafsu duniawi dan nafsu-nafsu yang lainnya. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan pemahaman dan istiqamah dalam amal saleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran lakum. Saya kembalikan kepada moderator dan mohon maaf atas segalanya. Naktabi hadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.